Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, poros perlawanan mengarah pada sejumlah kelompok yang ada di Timur Tengah. Sebut saja Hamas, kelompok Islamis di Palestina, gerakan Hizbullah di Lebanon, milisi Houthi di Yaman, dan berbagai kelompok senjata yang ada di Irak dan Suriah. Semuanya didukung oleh Iran. Kini, Iran mulai bergerak menyerang Israel karena telah mengusik Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Iran menembakkan sekitar 180 rudal balistik dan roket ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel yang telah menewaskan Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas pada 30 Juli 2024. Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, Abbas Niforushan, yang meninggal bersama dengan pemimpin Hizbullah, Hasan Nasrallah, pada 27 September 2024 lalu. Rudal yang dilancarkan Iran ini diklaim berhasil mengenai sasaran dan menembus Iron Dome yang merupakan sistem pertahanan Israel. Mereka menyerang Israel dengan rudal hipersonik Fatah untuk pertama kalinya. Rudal ini merupakan rudal yang dikembangkan oleh Iran secara mandiri. Rudal Fatah sendiri memiliki kecepatan 16.000 km per jam. Dengan kecepatan ini, rudal Fatah tentu saja bisa menjangkau Israel yang berjarak kurang lebih 1.500 km dari Iran, berdasarkan perhitungan perjalanan udara. Dan kecepatan itu, rudal Fatah hanya membutuhkan 11 menit untuk menjangkau Israel. Serangan ini pun membuat sirine tanda bahaya di Israel berbunyi, sehingga para warga pun harus mengungsi. Serangan yang terjadi pada Selasa malam 1 Oktober 2024 dan berakhir pada Rabu 2 Oktober dini hari ini menargetkan pangkalan udara dan radar militer milik Israel. Selain itu, mereka juga menargetkan para aparat keamanan yang merencanakan serangan kepada Ismail Haniyeh dan Hasan Nasrallah. Israel mengklaim bahwa serangan Iran ke pangkalan udaranya berhasil dihalau tak menimbulkan kerusakan pesawat tempur. Tapi lain halnya dengan klaim media Iran. Serangan ke pangkalan udara Israel tersebut diklaim menghancurkan puluhan jet tempur siluman F-35. Pangkalan udara ini memang dikenal sebagai sarangnya jet tempur siluman F-35. Serangan udara menyasar pangkalan udara Israel ini menunjukkan bahwa Iran masih menghormati rules of war karena hanya menyerang markas-markas militer milik Israel. Iran sama sekali tak mengincar warga sipil, apalagi sampai menyebabkan ratusan nyawa warga tak berdosa melayang. Serangan Iran ke Israel ini bertepatan dengan invasi darat pasukan Zionis ke Lebanon. Serangan ini menyasar infrastruktur Hizbullah yang terletak di desa-desa yang ada perbatasan. Terlihat juga tank-tank mereka berkumpul di sana. Serangan Iran ini merupakan respon tegas atas agresi yang dilakukan oleh Israel. Dalam beberapa pekan terakhir, Israel gencar menyerang Lebanon. Sejumlah korban berjatuhan, rumah-rumah warga hancur, dan ribuan warga Lebanon harus mengungsi. Ini adalah konflik terbesar Israel dan Lebanon setelah perang keduanya pada tahun 2006. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan Israel lewat sebuah unggahan di X bahwa Iran tak menginginkan perang dan jangan pernah terlibat konflik dengan Iran. Serangan Iran ini juga sebagai bentuk pembelaan diri atas beberapa serangan Israel kepada Iran yang telah beberapa kali Israel lakukan. Israel berjanji akan membalas serangan Iran ini bahkan jauh lebih brutal. RGC pun menjawab ancaman Israel tersebut. RGC akan melakukan serangan lebih lanjut yang bisa merusak bahkan menghancurkan Israel. Jika Israel nekat balik menyerang Iran, maka Iran akan merespon dengan lebih keras lagi. Hal ini disampaikan langsung oleh Masoud Pezeshkian dalam konferensi pers Qatar pada Rabu 2 Oktober 2024. Beliau juga menjelaskan bahwa Iran sama sekali tak berniat memantik perang. Mereka hanya menginginkan kedamaian dan keamanan bisa dirasakan oleh semua orang. Keamanan kawasan ini adalah keamanan semua muslim dan kami tak menginginkan perang atau pertumpahan darah. Sejak saat menjabat sebagai presiden, setiap pidato yang saya sampaikan telah menekankan upaya kami untuk perdamaian dan keamanan. Tak ada negara atau kawasan yang dapat makmur di tengah perang. Dalam kunjungan tersebut, Pezeshkian bertemu dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dalam konferensi yang sama, sang Emir mengatakan bahwa Qatar akan memainkan peran sebagai mediator perang antara Israel dan Hamas di Gaza yang telah berlangsung selama kurang lebih setahun. Qatar dan negara-negara mediator lainnya juga akan berusaha mengamankan sandera dan tahanan walaupun berhadapan dengan Israel yang terus-menerus melakukan eskalasi militer. Seperti sudah diprediksi sebelumnya bahwa jika Iran menyerang Israel, bahkan negara-negara Arab lainnya tak akan diam. Terbukti pada Selasa malam waktu setempat, Angkatan Bersenjata Yaman juga melakukan serangan drone ke Tel Aviv dan pelabuhan Eilat. Hal ini sebagai tanda bahwa Yaman mendukung tindakan Iran sekaligus sebagai aksi solidaritas untuk Lebanon dan Palestina yang telah lebih dulu diserang oleh Israel. Hamas sebagai salah satu bagian dari poros perlawanan juga mendukung serangan Iran ini ke Israel. Bagi mereka, serangan ini adalah pembalasan atas gugurnya para pejuang mereka.
Sejumlah negara pun buka suara atas kejadian ini. China meminta negara-negara yang punya pengaruh agar ikut andil mencegah semakin berkembangnya konflik ini. India juga prihatin melihat konflik di antara keduanya. India menyarankan agar konflik ini diselesaikan dengan dialog dan diplomasi agar warga sipil tak menjadi korban. Apalagi Israel berjanji akan menanggapi serangan Iran tersebut. Kepala Staf Umum Militer Herzi Halevi dengan berani berkata, "Kami akan merespon. Kami dapat menemukan target-target penting dan kami dapat menghantamnya dengan tepat dan kuat." Halevi juga mengakui bahwa Israel memiliki kemampuan menjangkau dan menyerang musuh-musuhnya di setiap lokasi di Timur Tengah. Hal ini telah terbukti ketika mereka menargetkan Hasan Nasrallah dan Ismail Haniyeh. Benjamin Netanyahu juga memastikan bahwa Iran akan mendapatkan balasan dari serangan mereka. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Israel Katz mencak-mencak kepada PBB karena merasa bahwa organisasi yang tugasnya menjaga perdamaian dan keamanan internasional ini gagal merespon serangan Iran. Katz selalu melarang Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres berkunjung ke Israel. Siapapun yang tak dapat dengan tegas mengutuk serangan kejam Iran terhadap Israel, tak pantas menginjakan kaki di Israel. Dia adalah Sekretaris Jenderal anti-Israel yang memberikan dukungan kepada teroris, pemerkosa, dan pembunuh. Rusia juga angkat bicara soal ketegangan yang terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini. Kementerian Luar Negeri Rusia via Reuters menjelaskan bahwa Rusia mengutuk aksi Israel yang menyerang Lebanon. Israel harus menarik pasukan mereka dari Lebanon. Serangan-serangan Israel sebelumnya yang telah membuat sejumlah pemimpin Hamas dan Hizbullah meninggal menjadi pemicu berlanjutnya eskalasi kekerasan di Timur Tengah. Rusia meminta agar Israel mencari cara damai agar mencegah eskalasi semakin meningkat. Melihat sekutu abadinya diserang, Amerika Serikat tentu tak tinggal diam. Mereka akan membantu serangan balas dendam Israel kepada Iran. Amerika Serikat mengutuk serangan Iran ke Israel. Lewat penasihat keamanannya Jake Sullivan, Amerika Serikat berjanji bahwa Iran akan mendapatkan konsekuensi berat atas serangannya. Amerika dan Israel akan bekerja sama untuk mewujudkan balas dendam tersebut. Negeri Paman Sam tak akan lagi menahan Israel untuk melakukan serangan seperti yang terjadi pada April 2023 lalu saat Israel diserang Iran lewat rudal dan drone. Presiden Amerika Serikat saat ini Joe Biden juga mendukung rencana ini. Saat ini ia sedang berdiskusi dengan sejumlah pejabat militer dan akan segera bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Salah satu hal yang didiskusikan adalah kemungkinan Israel menyerang fasilitas minyak Iran. Biden tak menyarankan Israel menyerang fasilitas nuklir milik Iran. Laura Blumenfeld, seorang analis Timur Tengah di Johns Hopkins School for Advanced International Studies Washington, juga memprediksi bahwa serangan Israel akan melakukan serangan balasan yang lebih kejam ke Iran. Sahabat beriman, serangan Israel ke Lebanon adalah salah satu pemantik konflik semakin meluas di Timur Tengah. Namun sayang, Israel sama sekali tak peduli. Kini Iran menembakkan ratusan rudal sebagai balasan atas kekejaman Israel selama ini. Namun bukannya tobat, Israel malah merencanakan serangan balasan yang akan dibantu oleh Amerika Serikat. Lalu akankah konflik ini meluas dan menyebabkan perang dunia ketiga? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.